Romansa terlarang, antara aku dan kakak-kakak tiriku. Bab 19. Chuseok atau Hari Thanksgiving Korea adalah salah satu hari libur paling meriah sepanjang tahun. Bagiku ini menjadi kesempatan emas untuk menjalin kembali kehangatan bersama ibu setelah sekian lama berjeda. Ayah tiriku memperkenalkan tradisi lama di mana para wanita keluarga berkumpul dan menyiapkan hidangan khas yang cukup menguras tenaga. Salah satu hidangan ikonik itu adalah songpyeon, kue beras berbentuk bulan sabit dengan isian wijen, kacang merah, gula aren, kastanye atau kacang pinus. Hidangan lainnya mencakup nasi baru, buah-buahan seperti pir Asia, apel, jujube serta minuman keras dari beras. Saat kami sedang sibuk menyiapkan bahan-bahan, ibu tiba-tiba melontarkan pertanyaan yang membuatku waspada. "Sayang," katanya pelan. "Menurutmu ada yang aneh dari Jinho?" Aku menatapnya dengan bingung. "Aneh? Dalam hal apa?" "Aku tidak tahu. Tapi kau sadarkan, dia setampan ayah tirimu?" "Ih Bu, tolong jangan bahas itu," protesku sambil berpaling. Membandingkan ayah dan anaknya itu agak aneh. "Tapi kamu juga merasa dia tampan bukan?" lanjutnya tiba-tiba. Aku tercekat. Tidak tahu harus menjawab apa. Sudah berbulan-bulan sejak kecelakaan itu. Sejak saat itu Jinho mulai menjaga jarak lagi dariku. Kurasa keadaan kami tidak akan pernah kembali seperti semula. Aku nggak tahu Bu. Jawabku canggung. Ibu akui dia memang tampan. Mirip Minjun muda. Siapapun yang bersamanya pasti sangat beruntung. Ya benar. Isla, kamu tahu nggak kalau dia sedang dekat dengan seseorang? Kenapa ibu tertarik tahu soal itu? Tanyaku sambil membungkus isian ke dalam kulit pangsit. Ya siapa tahu dia pernah cerita padamu. Berita terbaru, dia nggak pernah cerita apa-apa, gumamku. Aku bahkan gak yakin dia masih percaya pada cinta setelah. Sial. Aku hampir membocorkan soal Cereen. Tapi, haruskah aku menutupinya dari ibu? Mungkin dia tidak akan menyebarkannya. Apa maksudmu, setelah? Bu, bisakah kita berhenti bahas itu? Aku di sini putrimu yang manis. Aku cuma ingin habiskan waktu bareng ibu, potongku cepat. Dia terdiam sesaat, lalu tersenyum sambil meletakkan bahan-bahan di tangannya dan memelukku erat. Apa yang ibu lakukan? Tanyaku pelan dan terkejut. Jangan cemburu pada Jinho ya. Tidak, jawabku pendek. Setelah memeluk, dia mencubit pipiku lembut sebelum kembali ke dapur. Ngomong-ngomong, Minjun menyiapkan hadiah untukmu. Ada di kamarmu, katanya. Aku menoleh. Hadiah apa? Aku juga nggak tahu. Coba saja cek nanti. Kamu bisa istirahat sebentar. Aku masih mau bantu di sini. Nanti saja kulihat. Beberapa jam kemudian, aku bersiap-siap karena acara Thanksgiving akan diadakan di penthouse. Ayah tiri mengundang kolega bisnis, teman-teman dekat, serta beberapa kerabat. Di kamar, aku akhirnya membuka hadiah itu. Itu adalah sebuah hanbok tradisional berwarna merah dan biru tua yang menawan. Aku terpaku. Tak tahu bagaimana memakainya. Tiba-tiba terdengar ketukan. Saat kubuka, Sujin muncul. Ia datang lebih awal sebagai tuan rumah, dan rupanya diminta ibu untuk membantuku mengenakan hanbok. Saat sedang bersiap, Sujin tiba-tiba berkata, "Akhir-akhir ini kamu baik-baik saja Isla?" "Iya, baik." "Ada yang mengganggumu?" "Apa maksudmu?" "Aku hanya ingin kamu tahu, kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkanmu, aku di sini. Jangan ragu untuk berbagi." Perkataannya membuatku bertanya-tanya, apa dia tahu sesuatu tentang aku dan Jinho? Aku hanya tersenyum dan menahan diri agar tidak terlihat gugup. "Sudah selesai," katanya sambil melepaskanku. Aku berputar perlahan di depan cermin. Hanbokku mengembang anggun. "Kamu cantik sekali Isla," ucap Sujin. "Terima kasih," jawabku. "Ayo, acaranya sudah dimulai," katanya sambil membukakan pintu. Saat kami keluar, kami bertemu Seojin yang mengenakan hanbok modern. Tapi bukan aku yang lebih dulu memujinya, dia lebih cepat. "Wow," katanya dengan mata berbinar. "Kau sangat cantik malam ini Isla." "Terima kasih. Kamu juga tampak keren." Lalu Sujin berkata, "Seojin, bisakah kamu menemani Isla malam ini?"
Aku harus mulai menerima tamu di bawah. Tentu saja, jawab Seojin. Setelah Sujin pergi, Seojin mengulurkan tangan kirinya. Bolehkah aku menjadi pasanganmu malam ini? Apa? Tanyaku kaget. Aku mungkin bukan Jinho. Tapi aku janji, kau akan tetap senang bersamaku. Aku tertawa gugup. Kau nggak perlu membandingkan dirimu dengannya. Dia tersenyum. Aku memegang lengannya dan kami berjalan bersama ke ruang tamu. Seojin memperkenalkanku pada para tamu ayah tiriku. Mereka terlihat kaget saat tahu aku adalah anak tiri seorang pengusaha besar. Rasanya seperti beban yang tak bisa kuhindari. Tiba-tiba ponselku bergetar. Pesan dari Subin. Aku meminta izin pada Seojin dan kembali ke kamar untuk menelepon. Saat tersambung, bukan Subin yang menjawab, tapi suara perempuan asing. Halo? Halo? Siapa ini? Aku yang harusnya bertanya, kataku. Subin sedang mandi. Mau kutitipkan pesan? Siapa kamu? Kenapa kamu pegang ponsel pacarku? Aku orang berikutnya yang mau mandi setelah dia, jawabnya tertawa. Aku serius. Aku juga. Sudah kubilang jauhi dia. Itu suara Nabei. Tentu saja. Nabei, hentikan semua ini. Aku dan Subin sudah bersama. Kau tidak bisa merebutnya. Aku pegang kendali Isla. Jika kau tak melepaskannya, sesuatu yang buruk bisa terjadi. Apa maksudmu? Kau tahu maksudku. Pilih dengan bijak. Telepon terputus. Aku terpaku. Ingin menangis tapi tak sanggup. Makan malam dimulai. Semua orang membahas urusan bisnis. Aku baru sadar Jinho belum terlihat hingga dia muncul bersama seorang wanita yang tak asing yaitu Kaye. Perancang busana favorit Love. Senang kau datang Kaye, kata ayah. Kaye tampil menawan dalam hanbok indah. Ia menyapa semua orang dan mulai bicara soal masa depan. Setelah Jinho lulus tahun ini kami akan menikah, katanya. Aku menatap Jinho, yang menunduk tanpa berkata apa-apa. Ibuku tiba-tiba bertanya, bolehkah Jinho menikahi orang asing? Seperti ayahnya dulu? Sujin menjawab, biasanya anak sulung keluarga Korea tidak menikah dengan orang asing. Tapi bagaimana jika cinta tak melihat kebangsaan? Bagaimana jika aku mencintai seseorang yang bukan dari Korea? Tanya Jinho pelan. Semua orang terdiam. Kalau begitu dia bukan bagian dari keluarga, sahut seseorang. Bagaimana jika aku bukan anakmu? Balas Jinho. Minjun menegurnya. Cukup Jinho. Aku ingin sekali kabur dari meja itu. Namun Seojin berbisik, ini waktunya, bawalah dia pergi. Apa? Percayalah. Akhirnya aku berdiri. Semua mata menatapku. Sayang, kenapa? Tanya ibu. Aku menelan ludah dan mendekati Jinho. Mereka sudah menunggu kita, ingat? Dia bingung, tapi aku langsung menggenggam tangannya dan menariknya pergi. Malu? Iya. Tapi aku tahu dia butuh ini. Jalan keluar. Begitu kami sampai di luar penthouse, aku melepaskan tangannya. Aku tahu ini gila dan tidak sopan, tapi aku tak sempat menyelesaikan kalimatku. Jinho menarikku dan memelukku erat. Ayo pergi dari sini, bisiknya. POV Jinho. Ini pertama kalinya dalam beberapa tahun aku merasa begitu bahagia. Sejak Cheren meninggal, aku tak pernah membayangkan bisa merasakan kehangatan seperti ini lagi. Tapi Isla, dia seperti cahaya yang datang tanpa kuundang, tapi justru memberiku harapan baru. Dia adalah orang yang ingin kulindungi. Kami sedang menaiki tangga menuju Namsan Tower malam itu. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya padanya tentang apa yang terjadi saat makan malam. Apa kau pikir akan menyesali tindakanmu tadi? Tanyaku sambil tersenyum miring. Jangan katakan itu, desahnya lalu tertawa kecil. Apa yang akan mereka pikirkan setelah aku menyeretmu keluar begitu saja? Kamu tidak perlu peduli. Kau melakukan apa yang menurutmu benar. Meskipun itu mungkin salah, aku tidak percaya pada konsep mutlak benar atau salah. Hasilnya tergantung pada bagaimana kita memilih. Apa yang kamu lakukan tadi telah menyelamatkanku, itu bukan kesalahan. Percayalah. Kami sampai di puncak.
Pemandangan kota malam itu luar biasa. Isla tampak terpukau tapi ekspresinya perlahan berubah menjadi sendu. Aku pun memeluknya dari belakang. Jangan katakan apa-apa dulu. Biarkan aku memelukmu. Dia diam. Tapi tak lama suaranya bergetar. Jinho, seberapa sakit rasanya saat tahu Cereen mencintai orang lain? Aku terdiam sejenak, mengingat kembali luka lama itu. Rasanya, seperti menunggu sesuatu yang kau pikir milikmu, tapi akhirnya bukan. Sakit tentu saja. Dia terisak pelan. Kamu menangis? Tanyaku pelan. Karena aku alergi. Jawabnya. Alergi pada apa? Kehidupan. Aku tertawa kecil. Dia ikut tertawa walau masih setengah menahan tangis. Dia lalu berbalik menghadapku. Kau tahu, bisikku, aku ingin bertanya satu hal. Apa? Apa kau menyesal mengatakan, ya, pada Subin? Dia mengangguk. Aku rasa itu kesalahan. Aku tahu ini akan terjadi, tapi tetap kulakukan. Kau sudah bicara dengannya? Aku menelepon tapi yang mengangkat malah Nabei. Nabei? Aku terkejut. Dia mengangguk, air matanya mengalir lagi. Apa kamu mencoba cari tahu apa yang sebenarnya terjadi? Aku takut bertanya. Aku bisa? Tidak, Jinho. Dia menggenggam lenganku. Aku sendiri yang harus menghadapinya. Aku mengangguk dan menatapnya dalam-dalam. Kalau begitu, bicaralah padanya. Jangan buat asumsi dari ucapan orang lain. Aku tidak tahu caranya. Kadang tidak ada cara yang sempurna. Tapi kau tetap harus bicara. Dia akhirnya menjauh dan memandangi kota dari balik pagar. Aku ikut mendekatinya. Aku tahu aku cuma saudaramu, tapi kalau itu lebih menyakitimu daripada membahagiakanmu, lepaskan saja. Dia menoleh padaku. Matanya basah. Jangan katakan itu. Aku minta maaf kalau aku terlalu jujur. Tapi, kau bukan hanya sekadar saudara tiriku. Aku terpaku. Apa maksudmu? Aku memikirkanmu, lebih dari itu. Tapi aku mencoba menguburnya, karena aku tahu ini salah. Itukah alasan kau menciumku waktu itu? Dia mengangguk perlahan. Bagaimana dengan Subin? Aku hanya ingin kau tahu yang sebenarnya karena kau pantas tahu. Terima kasih kurasa. Keheningan menggantung. Lalu dia berkata, kau benar. Aku harus bicara dengan Subin. Keputusan yang tepat. Kami pulang setelah itu. Sujin mengirim pesan bahwa para tamu sudah pergi bersama ayah dan ibuku. Entah urusan bisnis apa. Di perjalanan, Isla menyinggung soal Kaye. Apakah kamu bersemangat soal pernikahanmu dengan Kaye? Aku menoleh. Tidak. Ayolah. Kalian cocok. Dia cantik dan berbakat. Dia bukan favoritku. Dia mendesah. Aku menyerah deh. Hujan tiba-tiba turun deras. Astaga hujan, jeritnya. Aku menarik tangannya dan kami berlari ke gudang terdekat. Sambil menunggu hujan reda, jantungku berdetak tak karuan. Rasa yang dulu tak pernah kurasakan sejak Cereen meninggal kini kembali, lebih dalam. Kami basah kuyup saat tiba di rumah. Dengan hati-hati kami berjalan menuju kamar, nyaris ketahuan. Aku segera menarik Isla masuk ke kamarku. Hampir saja. Dia berbisik. Aku memberikan handuk dan baju ganti. Gunakan kamar mandiku dulu. Dia tersenyum malu-malu sebelum masuk. Aku pun bersiap, dan saat dia keluar dengan kemeja kebesaran dan rambut basah, hatiku hampir berhenti berdetak. Aku akan bantu keringkan rambutmu. Duduklah. Dia menurut. Aku menyalakan pengering rambut dan mulai menyisir helai-helai lembut rambutnya. Isla, aku memanggilnya. Haum, pernahkah kau membayangkan jika aku bukan saudaramu? Mungkin. Karena setiap bersamamu, jantungku berdebar. Oh, oh, katanya balik. Kami tertawa bersama. Pengakuanmu di festival di depan toilet. Katanya geli. Aku tulus tahu, kataku sambil tertawa. Aku tahu.
Tapi mungkin bukan tempat terbaik. Aku tidak peduli tentang yang lain. Sekarang aku hanya memikirkan kita. Dia menoleh. Aku menariknya ke pangkuanku, memeluknya erat. Tangannya menyentuh pipiku, matanya menatapku. Tunggu. Kita tak seharusnya melakukan ini. Apakah kau menyukaiku? Ya, tapi aku juga menyukai Subin. Kenapa kita tidak bisa bersama? Kita tetap satu keluarga. Tapi tidak sedarah. Tak ada aturan yang benar-benar melarang. Ini tetap salah Jinho. Kenapa harus peduli dengan kata orang? Dia terdiam. Aku sudah berjanji. Tak akan ada yang tahu. Dia mengangguk, lalu memelukku. Kami hanya diam. Menikmati detak jantung masing-masing. Dan saat mata kami bertemu, aku mencium bibirnya. Dia tidak menolak. Dia membalasnya. Aku tidak tahu apa arti semua ini baginya. Tapi aku tahu kalau aku bahagia.